Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah pasar modal. Nah, kali ini akan saya sampaikan materi tentang pasar modal syariah. Pertama-tama ini saya sampaikan sejarah pasar modal syariah. Dimulai dari 3 Juli tahun 1997, kemudian tahun 2000, tahun 2001, 2003, 2006, 2008, 2009. Nah, untuk skemanya bisa kita lihat di skema tersebut. Adapun perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Nah, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum ditandai oleh berbagai indikator, diantaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar modal syariah yang mengeluarkan efek-efek syariah selain saham-saham dalam Jakarta Islamic Index atau JII. Ada 6 fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan industri pasar modal sebagai berikut. Yang pertama tentang jual beli saham. Kemudian yang kedua tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang ketiga tentang obligasi syariah. Yang keempat tentang obligasi syariah mudharabah. Yang kelima tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang keenam tentang obligasi syariah ijarah. Peran penting pasar modal syariah. Terdapat 5 peranan penting pasar modal syariah di Indonesia, yaitu yang pertama, pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efektif dan efisien. Yang kedua, pasar modal memudahkan alternatif berinvestasi dengan memberikan keuntungan dengan risiko tertentu. Yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Yang keempat, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Yang kelima, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Saham syariah. Saham-saham yang masuk indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, seperti usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Kemudian usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. Kemudian usaha yang memproduksi, distribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Adapun aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu yang pertama, memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah terdapat lebih dari 3 bulan. Kemudian yang kedua, memiliki saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun terakhir yang memiliki risiko kewajiban aktiva maksimal sebesar 90%. Yang ketiga, memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir. Yang keempat, memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 tahun berakhir. Perkembangan saham syariah. Perkembangan syariah bisa kita lihat di dalam grafik ini mulai dari tahun 2016 sampai 2021. Ini mengalami kenaikan pada tahun ke tahun. Kemudian tahun
2020 ke 2001 mengalami penurunan. Contoh saham syariah ini bisa kita lihat di layar, ada 15 contoh syariah. Ini antara lain Astra Agrolestari Terbuka, AC Hardware Indonesia, Aset Indonesia, Akasa Wira Internasional, Adikarya, Polydem Indonesia, Adaro Energi, Asia Sejahtera Mina, Asia Aneka Gas Industri, Akbar Indo Makmur Steamek, Anugrah Kagum Karya Utama, Arga Karya Prima Industri, AKR Korporindo, Maming 69 Mineral, Alkindo Naratama. Kemudian akan saya sampaikan obligasi syariah atau sering disebut dengan suku. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Adapun syarat untuk menerbitkan obligasi syariah antara lain aktiva utama yang halal, peringkat investment grade, keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen CII. Di Indonesia terdapat 2 skema obligasi syariah, yaitu yang pertama obligasi syariah mudharabah, yaitu merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad hasil bagi hasil sedemikian rupa sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Adapun skema dari suku mudharabah bisa kita lihat di layar. Yang kedua, obligasi syariah ijarah, yaitu menggunakan akad sewa sedemikian rupa sehingga kupon atau fee ijarah bersifat tetap dan bisa diketahui atau dipertimbangkan sejak awal obligasi diterbitkan. Adapun skema suku ijarah bisa kita lihat di layar. Contoh obligasi atau suku per Oktober tahun 2021. Ini ada contoh 14 suku dari tahun 2022, 21 dan seterusnya. Ya, jadi bisa kita lihat di layar. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi pasar modal syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.